Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra Kusuma dengan NIM 22493956 DE0988 izinkan presentasi proyek responsi teknologi informasi geospasial dengan asisten praktikum itu ada Yanes Warahat dan Mbak Ahmad Yusuf Jasa Ramadan. Di sini di proyek responsi teknologi informasi geospasial, saya mengambil judul terkait dengan penerapan WebGIS dan geospasial mashup pada peta penggunaan lahan dan jalur transportasi Kota Bogor skala 1:25.000. Tema yang saya ambil di sini adalah terkait dengan penggunaan lahan dan jaringan transportasi yang ada di Kota Bogor dengan outline proyek yang saya kerjakan terdiri dari 1 tujuan, 2 latar belakang, 3 metode, 4 langkah kerja, 5 hasil, dan 6 kesimpulan. Tujuan proyek responsi ini adalah terkait dengan integrasi WebGIS dan geospatial mashup untuk menemukan informasi geospasial penggunaan lahan dan jaringan transportasi Kota Bogor dalam bentuk peta online. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait dengan latar belakang penelitian saya, di mana latar belakang penelitian saya sendiri itu bahwasannya Kota Bogor merupakan salah satu wilayah strategis di Jawa Barat yang mengalami pertumbuhan pesat baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Kota Bogor sendiri termasuk dalam kawasan Jabodetabek, penyangga dari kota daerah khusus Jakarta, di mana pertumbuhan ini meningkatkan dinamika perubahan penggunaan lahan dan pola transportasi yang semakin kompleks. Dari situ, pengembangan terkait dengan informasi geospasial dasar dan tematik, termasuk juga peta konvensional berskala besar seperti skala 1:25.000, betul memang memiliki keunggulan bahwa menyajikan detail wilayah secara lebih presisi, akan tetapi memiliki keterbatasan yang sifatnya itu masih statis dan sulit untuk diakses secara luas. Begitu pula dengan akses editing datanya yang tidak dapat dilakukan secara mobile dan time. Oleh karena itu perlunya transformasi peta ke dalam bentuk WebGIS dan geospatial mashup yang dapat memberikan manfaat besar terkait dengan kemudahan akses, interaktivitas, serta fleksibilitas dalam penyajian informasi. Ini merupakan peta konvensional dari penggunaan lahan Kota Bogor skala 1:25.000 yang masih memiliki keterbatasan dan sifat statis dan sulit diakses secara luas. Baik, proyek responsi yang saya lakukan ini memiliki metode. Yang pertama ada lokasi kajian. Lokasi kajiannya itu mencakup seluruh Kota Bogor yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan seluas 1.850 hektar dengan batas utara, selatan, timur, barat adalah Kabupaten Bogor itu sendiri. Alat yang digunakan untuk proyek responsi saya adalah 1 perangkat komputer Asus VivoBook Core 5 milik saya, 2 perangkat lunak QGIS versi terbaru 3.40, lalu juga plugin QGIS 2 web pada QGIS yang telah saya install sebelumnya, lalu juga ada perangkat lunak Visual Code untuk melakukan pengaturan dan pengeditan terkait dengan script yang akan saya gunakan nantinya. Lalu yang kelima ada pembuatan logo pada iklan.com. Ini bukan untuk pembuatan, tapi untuk pencarian logo yang nanti logo yang akan saya tampilkan pada peta online saya ini berbentuk secara piktorial. Lalu yang keenam itu ada laman geojason.oi itu sebagai pengambilan titik koordinat pada data koordinat stasiun kereta api dan data circle radius 1 km dari stasiun-stasiun yang ada di Kota Bogor.
Selanjutnya untuk bahan yang saya gunakan terdiri dari 4 bahan utama. Yang pertama ada Sevel Kota Bogor 1/25.000 yang berasal dari Inagri Portal Badan Informasi Geospasial yang saya download secara online. Sevelnya yang saya gunakan ini terdiri atas 9 sevel, uh, terdiri dari sevel titik, garis, dan area. Sevel titik sendiri saya mengambil sevel titik kantor pemerintahan. Kalau untuk sevel garis terdiri dari sevel rel kereta api, sevel garis jalan, lalu juga sevel garis sungai. Lalu selanjutnya ada sevel area terdiri dari sevel persawahan, pemukiman, agri ladang, perkebunan, dan uh, sevel batas administrasi Kota Bogor itu sendiri. Yang kedua, saya menggunakan base map dari X3, World Topo. Selanjutnya, saya menggunakan data titik koordinat stasiun kereta api yang berada di Kota Bogor. Ini data koordinatnya saya digitasi on screen, lalu saya ambil koordinatnya melalui laman gadgetsun.oi, lalu juga data radius 1 km dari stasiun kereta api yang ada di Kota Bogor terdiri dari stasiun Bogor Kota, stasiun Bogor Pembantu, stasiun Batu Tulis, serta stasiun Ciumas. Ini saya ambil dengan radius 1 meter untuk melihat aksesibilitas radius sebesar 1 meter dari stasiun. Nah, di sini sebelum saya melakukan tutorial bagaimana cara pengerjaan project responsi, peta, WebGIS, dan geospatial mashup, penggunaan lahan, dan jaringan transportasi Kota Bogor 1/25.000. Di sini ada garis besar secara singkat bagaimana langkah kerja yang saya lakukan. Yang pertama ada yang pasti saya melakukan pembuatan peta online pada laman QGIS. Di sini saya drag to file dari sevel yang sudah saya download pada laman QGIS. Pada laman QGIS ini saya melakukan pengaturan seperti simbolisasi, pengaturan layer, lalu juga pengaturan legenda-legenda apa saja yang saya tampilkan dari OpenArchive ya. Di sini terdiri atas simbol titik, garis, dan area. Selanjutnya, setelah saya melakukan pembuatan peta offline pada laman QGIS, saya membuat WebGIS pada QGIS menggunakan plugin WebGIS. WebGIS itu saya melakukan pengaturan layer group, appearance, export, setting, seperti itu. Pada layer and group saya melakukan informasi apa saja yang ingin saya tampilkan pada WebGIS menggunakan QGIS nantinya. Di sini saya melakukan pengaturan seperti tampilan informasi titik kantor pemerintahan itu saya visibilkan atau saya lihatkan, lalu pop-up saja apa saja yang saya ingin tampilkan. Di sini saya menampilkan informasi jenis kantor pemerintahannya itu apa ya, dengan nama remark serta juga kode dari setiap kelurahannya. Lalu juga begitu pula dengan server lainnya, kereta api itu saya tampilkan dengan pop-up apa saja yang ingin saya tampilkan. Di sini saya hanya mengambil pop-up penting yang di situ menyampaikan informasi yang dapat dilihat oleh pengguna nantinya. Di sini saya menggunakan fitur klasify nama dari objek itu sendiri yaitu remark. Begitu pula dengan sevel lainnya, dengan 7 sevel lain. Setelah melakukan pengaturan pada layer and group, juga pengaturan legenda, judul, saya di sini melakukan pengaturan geospatial mashup pada HTML yang dihasilkan. Baik, saya lanjutkan untuk
pengaturan geospasial markup pada HTML ini, eh, saya melakukan pengaturan seperti penambahan-penambahan informasi seperti var marker, var polygon, var circle seperti itu pada WebGIS HTML yang sudah dihasilkan sebelumnya. Uh, setelah peta WebGIS menggunakan QGIS itu diekspor lalu berbentuk HTML, itu kita lakukan um, editing pada script yang dihasilkan pada bagian bawah seperti itu untuk penambahan script geospatial markup yang akan kita tampilkan. Tidak kalah pentingnya kita juga melakukan styling pada geospatial markup-nya pada HTML. Di sini saya melakukan beberapa styling seperti seberapa besar nanti tampilan di geospatial markup peta online yang saya hasilkan, seperti lebarnya berapa, tingginya berapa, apakah dia 100%. Saya melakukan pengaturan judulnya. Di sini saya melakukan penamaan judul dengan peta penggunaan lahan dan jalur transportasi Kota Bogor 1/1000. Selanjutnya ada beberapa skrip lainnya. Di sini skrip-skrip ini merupakan hasil dari eksportan WebGIS menggunakan QGIS tadi. Di sini ada beberapa pustaka yang digunakan serta beberapa informasi layer yang saya gunakan pada WebGIS menggunakan QGIS-nya. Pengaturan styling baik dari pokok apa saja seperti itu. Lalu juga di sini pengaturan fitur marker, shader, polygon yang akan saya tampilkan pada geospatial markup peta online nanti. Di sini saya menggunakan marker. Di sini terdapat simbol marker koordinat yang terdiri latitude dan longitude itu kita tuliskan itu berasal dari laman geojson.oi seperti itu. Lalu juga pengaturan simbol nantinya di sini saya menggunakan stasiun kereta api sehingga simbolnya saya buat tutorial menggunakan logo dari kereta api yang itu saya rendering dari icon.com. Lalu juga skalanya, pengaturan besaran berapa besaran skala yang akan saya tampilkan pada simbol kereta api itu sendiri. Nah, di sini hasil akhir dari peta penggunaan lahan dan jalur transportasi Kota Bogor 1/25.000 integrasi WebGIS dan geospatial markup. Di sini tertampil peta penggunaan lahan Kota Bogor terdiri dari area-area apa saja yang digunakan sebagai lahannya. Lalu juga saya menampilkan informasi radius 1 kilometer dari stasiun terdekat. Juga ada stasiun kereta api yang ada di Kota Bogor terdiri dari 4 stasiun. Tidak kalah penting di sini juga ada informasi tepi yang akan saya tampilkan terdiri dari pembuat sumber data, lalu juga terdapat fitur zoom in, zoom out, monitor, measure, juga terdapat fitur short seperti itu. Sebelum saya masuk kesimpulan, saya akan menjelaskan bagaimana proyek saya ini saya kerjakan seperti itu. Pertama kita pergi ke QGIS. Saya menggunakan QGIS versi terbaru. Pada QGIS ini kita akan melakukan simbolisasi dari data dan informasi geospasial yang kita peroleh dari INAGEO.
Setelah terbuka, nanti bisa ke project, new project. Di sini saya telah membuat project yang saya telah buat. Oke, seperti ini saya telah melakukan pengaturan simbolisasi eh, pada peta offline eh, data-data spasialnya, servernya. Mungkin bisa drag to file datanya dari drag to file data, bisa ke bagian folder yang terisi data spasialnya. Dan di sini bisa melakukan drag to file. Di sini saya menggunakan kecamatan SB, lalu juga SHP, ada jalan SHP, kantor pemerintahan SHP juga semua SHP. Ini nanti di drag to file masukkan ke dalam QGIS-nya. Nah, setelah pengen layar, di mana urutannya paling atas titik, lalu lista area paling bawah, serta nanti ada informasi basement paling bawah sendiri. Nah, di sini saya melakukan pengaturan simbolisasi. Pengaturan simbolisasi dan properties, properties lalu ke simbol bisa melakukan dan warna lalu nanti bisa dicari untuk kantor lurah, kantor camat, kantor wali kota ini dengan teks lalu kasih selanjutnya. Setelah itu kita mulai, setelah tertampil kita lakukan tapi saya menggunakan simbol untuk kereta api. Kita sudah lihat di sini jalur kereta apinya. Nah, untuk jalan di sini saya lakukan kategorize, lalu juga nanti pilih value-nya yaitu remark, nanti akan kita klasifikasi untuk keluar simbol-simbolnya apa saja, lalu kita lakukan simbolisasi. Begitu seterusnya sampai pesawahan, simbolisasi pemilihan simbol, warna, serta seperti itu. Oke, setelah semuanya selesai terkait dengan pengaturan simbol, di sini saya menggunakan pembuatan grid web map menggunakan plugin, plugin bisa menggunakan plugin QGIS 2 web. Nah, di sini saya sudah menginstal. Nah, apabila teman-teman belum menginstal, bisa melakukan install plugin. Saya sudah menginstal QGIS 2 web. Apabila sudah terinstall, maka akan tertampil pada layar QGIS-nya. Namanya kalau tidak tertampil bisa klik kanan, lalu pilih labelnya, lalu di sini bisa create web map. Create web map yang pertama akan tertampil informasi layar dan grupnya. Informasi layar dan grupnya. Di sini informasi layar grupnya, pengaturan simbol seperti kantor pemerintahan ini saya tampilkan. Visible, lalu juga pop-up apa saja. Di sini saya menggunakan fitur yang kode untuk tampilkan. Baik, saya lanjutkan. Di sini terdapat fitur-fitur pop-up apa saja yang ingin ditampilkan. Apabila ingin ditampilkan, bisa melakukan
invalid label dengan data yang ingin ditampilkan. Apabila tidak ingin menampilkan, bisa melakukan fitur hidden seperti itu pada fitur yang kurang penting untuk efektivitas pop-up yang akan tertampil pada fitur data lain. Seperti itu pengaturan jalan seperti itu. Begitu juga fitur lain, saya hanya menampilkan hasil saja. Pesawahan juga seperti itu. Fitur invalid label, fitur perkebunan sama agri ladang sama juga AS3 perkebunan atau ada hasil. Setelah itu kita bisa melakukan preview, kita bisa melihat updatean preview dan hasilkan. Nah, seperti ini hasil dari webgis yang akan kita hasilkan. Di sini ada judulnya, pengaturan judul ini bisa dilakukan pada bagian objek, bagian properties, lalu mengatur pada bagian metadata. Pada bagian titel, kita bisa ganti dengan judul yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan peta penggunaan lahan dan jalur transportasi kota bersatu berbanding 20 hari. Nah, abstraknya di sini saya menggunakan penyusun dan sumber data. Setelah itu kita apply. Setelah itu kita bisa Nah, setelah itu untuk fitur bagian legenda, kita bisa ke titel pada bagian atas, kanan atas, abstraknya juga kanan atas, nanti untuk layernya, nah, bagian legenda itu ke bagian columns. Nanti akan bisa usernya juga kita tambahkan juga dengan share toolnya, share tool juga tambahkan juga layar search juga akan dan di sini kita bisa maksimum level serta setelah syarat terpenuhi pada bagian reference, kita bisa bagian ekspor. Untuk bagian data ekspor ini kita bisa mengklik folder di mana kita akan melakukan ekspor pada internal lokal. Saya melakukan ekspor pada folder response. Nah, bagian pada responsi kita select folder, setelah itu kita ekspor. Setelah 100% terekspor, begini hasil dari WebGIS menggunakan QGIS dengan bantuan plugin QGIS 2 Web. Di sini tampilannya seperti yang kita lihat pada bagian preview tadi, ada judul di bagian kanan atas, juga bagian abstrak terdiri dari buat serta sumber datanya bagian kanan atas, juga bagian informasi legenda terdiri dari kantor pemerintahan, lalu rel kereta api, jalan, sungai, persawahan, pemukiman, dan ladang dan data administrasi Kota Bogor serta entry dari base map-nya. Lalu di sini juga ada maksimal ada juga ada Jumat, 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 kita bisa share jarak satu titik ke titik lainnya. Misalnya kita ingin dari berapa panjang satu titik ke titik lainnya bisa share. Nah, misalnya
jarak utara juga selatan bisa uh, misalnya kan ini jarak utara kita ke jarak nah ini kota Bogor sepanjang 19 meter akan tersebut. Setelah kita melakukan pembuatan WebGIS, kita melakukan modifikasi script untuk pembuatan geospatial. Nah, ini kita buka pada HTML. HTML ini kita buka menggunakan software Visual Code. Sepertinya laptop saya ngetak, mungkin kita buka. Di sini saya telah buka uh, dan teman-teman bisa buka lewat open file lalu ketik script HTML. Dan di sini ini merupakan script asli. Ini merupakan script asli dari WebGIS menggunakan GIS. Oke, di sini script aslinya. Nah, di sini kita lihat bahwa di situ ada deklarasi HTML, juga metadata yang digunakan pada WebGIS menggunakan QGIS. Di sini juga ada script, lalu juga pengaturan style seperti itu, apa saja. Nah, pada bagian bawah dari QGIS kita melakukan tambahan parameter. Di sini saya melakukan parameter. Di sini saya mengambil koordinat dari GeoJSON. Nah, di sini kita bisa ke GeoJSON AI, bisa ketik JSON. Oh, ini bisa dibuka, lalu bisa ke open. Kita ambil dua objek. Bisa open. Nah, di sini bisa pergi ke file dokumen ke file internal laptop si datanya. Nah, di sini saya mengambil kota Bogor. Nah, untuk SHP-nya bisa di-convert dulu ke bentuk GeoJSON. Caranya di IGIS tadi file SHP diganti dengan GeoJSON. So, saja. Nah, di sini sudah baik, saya lanjutkan. Di sini saya telah memasukkan GeoJSON dari file Kota Bogor. Kita
Masukkan juga rel kereta api dalam bentuk JSON, relnya bisa dialihkan, lalu sudah tertampil pada bagian radio JSON-nya. Selanjutnya kita melakukan digitasi teks untuk file pengambilan titik koordinatnya udah satu stasiun juga ke stasiun Bogor Paledang, selanjutnya ke stasiun Batu Tulis, ya jalur kereta api ambilkan titik. Selanjutnya kita cari lagi stasiun terakhir yang ada di stasiun Cius. Seperti itu, untuk titik koordinatnya bisa di-copy lalu masukkan ke dalam file feature bentuk poligon. Nah, di sini saya melakukan FileMaker style-nya. Di sini saya melakukan FileMaker style-nya menggunakan format PNG bentuk kereta api skala 0,3. Di sini ambil dari nah, misalnya di sini kita api search saja. Nah, misalnya menggunakan ini. Nah, ini misalnya kita copy address. Nah, lalu bisa dikopikan dalam bentuk yang akan kita tampilkan. Misalnya saya dengan circle nanti saya menggunakan radius 1000 meter atau 1 meter dari center of gravity dari setiap stasiun. Lalu pengaturannya, pengaturan warna, lalu juga ada pengaturan berapa filenya, sama dari suara seperti itu. Setelah itu kita save, CTRL-S, lalu kita pergi ke sisi saya berikut ini merupakan tampilan dari stasiun kereta api yang sudah dilakukan FileMaker serta pemberian radius 1 ini stasiun stasiun Bandung, Paledang, stasiun Batu Tulis hingga stasiun Ciamis. Dapat juga contoh. Ini merupakan hasil gabungan dari Geospatial Mashup dan WebGIS menggunakan QGIS pada proyek saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari proyek yang saya buat. Kesimpulannya adalah penerapan QGIS dan Geospatial Mashup pada peta penggunaan lahan dan jalur transportasi kota Bogor skala 1 berbanding 20.000 menunjukkan integrasi efektif antara teknologi web dan sistem informasi geografi dalam menyajikan data spasial secara
interaktif dan online. WebGIS dirancang dengan prinsip aksesibilitas, interaktivitas, skalabilitas, dan interoperabilitas, memungkinkan pengguna dari berbagai perangkat untuk mengakses dan berinteraksi dengan peta tanpa menggunakan perangkat GIS, khusus dengan memanfaatkan QGIS, QGIS 2 Web, dan Pustaka Open Layer. Sistem ini menampilkan layar-layar tematik sebagai bidang transportasi, disertai fitur interaktif seperti pop-up, informasi, dan pencarian lokasi. Peta online penggunaan lahan dan jaringan transportasi kota Bogor dihasilkan bersifat responsif dan dapat digunakan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Baik, sekian paparan dari presentasi proyek responsi teknologi informasi geospasial, penggunaan WebGIS dan geospasial mashup pada peta penggunaan lahan dan jaringan transportasi Kota Bogor 1:25.000 dengan menggunakan WebGIS pada QGIS dan geospasial mashup berbasis Pustaka Open Layer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.